Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kitab pengajian kitab Mazhab Syafi'i, yaitu Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas beberapa hal yang makruh di dalam salat, ada 26 hal. Sekarang kita lanjutkan faslun, pasal baru fi sutratis salati, tentang sutrah bagi orang yang melakukan salat. Sutrah itu artinya pembatas dan fungsi dari sutrah ini supaya orang salat khusyuk, sehingga di depannya dikasih pembatas supaya tidak ada orang yang lewat yang mengganggunya. Apa hukumnya sutrah? Beliau mengatakan wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyusalliya, bahwasanya seseorang salat ila syakhisin, kepada satu benda, qadri, yang sekitar tingginya itu thulutsai dzira'in, 2/3 hasta, alias sekitar 1 jengkal. Bainahu, antara dia, wa bainahu, dengan sutrah tersebut, thalathatu adzru'in, 3 dzira', famaduna, atau lebih kurang dari itu. Fa illam yajid, maka dia tidak mendapati sutrah setinggi itu, basata, maka dia menghamparkan musalla. Musalla yang dimaksud di sini sajadah, tempat salat maksudnya apa? Sajadah dihamparkan. Atau khatta, dia menggaris, khattan, 1 garis. Sampai di sini beliau membahas tentang sutrah dan hukum-hukumnya. Pertama, hukum sutrah adalah yustahabbu, sunnah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, orang sholat disunnahkan membuat sutrah, tetapi tidak wajib, karena memang hukumnya hanya apa? Sunnah. Sehingga kalau ada orang sholat tidak pasang sutrah, boleh tidak? Boleh, tidak berdosa. Sebagian kecil ulama berpendapat sutrah wajib. Kalau kita mengikuti pendapat ini, berarti sholat tanpa sutrah, sholatnya sah tapi kita berdosa. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i, maka sholatnya tidak berdosa, karena hukumnya hanya sunnah. Kemudian sunnahnya sutrah itu tingginya adalah sekitar 1 jengkal. Berdasarkan sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, mithlu mu'khiratir rahal, seperti bagian belakang dari sandarannya orang yang sedang berkendara. Orang naik unta biasanya pakai sandaran di belakangnya itu, supaya dia lendetan duduknya itu. Nah, sandarannya itu tingginya sekitar 1 jengkal. Nah, maka Nabi katakan sutrah itu setinggi itu. Maka sutrah ya seperti laptop ini bisa untuk sutrah ini sekitar 1 jengkal ini, atau meja ya. Atau biasanya di masjid-masjid itu sudah dibuat kayu ya setinggi 1 jengkal atau lebih, itu karena mengamalkan hadis ini. Tapi ini bukan sesuatu yang wajib, karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kalau tidak mendapatkan itu falyakhutta khattan, silahkan memberikan garis. Nah, garis ini gimana cara garisnya? Apakah lurus? Apakah melengkung? Nah, ataukah bagaimana? Ini Nabi tidak menjelaskan. Hanya para ulama berselisih pendapat. Sehingga ringkasnya, ketika sudah ada garis di depan kita, itu sudah sah sebagai sutrah. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan cari dulu barang yang tingginya sekitar 1 jengkal tadi. Kalau tidak ada, baru memakai apa? Garis. Maka kalau ada barang tersebut, jangan pakai garis. Garis itu nomor 2. Pakai sajadah sama juga, karena sajadah ada ujungnya. Ujungnya itu sama dengan garis. Maka kalau di masjid ada sajadahnya masjid, nah kita gunakan untuk salat, sudah sama dengan pasang sutrah. Atau di masjid softnya sudah ada garisnya, itu bisa untuk sutrah. Nih, kita niatkan dalam hati, ini sutrah saya. Nah, maka setelah kita salat di belakang garis tadi, orang-orang lewat di depan garis nggak ada masalah ya, meskipun kita sedang salat nggak ada masalah.
Kemudian sunnahnya antara kaki kita berdiri sampai sutroh tadi adalah sekitar 3 hasta. Ini 1 hasta, ini setengah meter. Maka antara sutroh dengan kaki kita berdiri itu sekitar jaraknya 1,5 meter kira-kira. Lebih kurang daripada itu nggak apa-apa, karena Rasulullah bersabda qaribu bainaha, dekatkan antar soft. Jadi soft 1 dengan soft kedua jangan terlalu jauh, tapi didekatkan. Kalau kita ngitungnya dari sisi kepala, maka kepala sampai sutroh itu sekitar 1 jengkal. Jadi tingginya sutroh 1 jengkal, kemudian dari sutroh ke kepala juga 1 jengkal. Sekira bisa dilewati oleh anak kambing, dalam hadis disebutkan begitu. Kemudian wayundabu, dan disunnahkan daf'ul marri, menolak orang yang lewat hina idzin, pada saat itu. Jadi kalau ada orang yang lewat di depan kita padahal kita sedang sholat, hendaklah kita menolak. Nolaknya gimana? Dengan cara falyadfa' fi nahrihi, pada bagian dadanya kita tahan begini. Dan hendaklah menolak itu sejauh tangan kita meranggeh saja. Tangan kita dipanjangkan saja. Jadi nggak perlu melangkahkan tadi. Kalau sudah kita panjangkan tangan kita, ternyata dia tidak kena, maka itu sudah cukup bagi kita untuk menolak dia. Tidak perlu maju-maju. Kemudian wa yahrumu, dan haram al-mururu, lewat hina idzin, saat itu, yaitu di depan orang salat, illa idza shalla, kecuali kalau orang itu salat fi qari'atit thariq, di tengah jalan yang dilewati orang, wa illa, atau kecuali li furjatin, ketika ada kosong fi shaffil mutaqaddim, pada shaf yang di depan. Jadi hukum asalnya melewati orang salat hukumnya adalah haram, karena Rasulullah bersabda, kalau orang yang melewati orang salat itu tahu apa dosa yang dia tanggung, pasti dia lebih suka untuk berdiri selama 40 tahun daripada dia melewati orang salat tadi. Kata-kata 40 tahun ini bukan betul-betul, karena tidak mungkin ada orang salat lamanya 40 tahun, nggak ada. Tapi maksudnya Nabi adalah sungguh dahsyatnya dosa itu sampai dia rela nunggu selama 40 tahun. Udah, saya jadi patung 40 tahun nunggu sampai dia selesai sholat, daripada saya lewat saya harus menanggung dosa. Maka tidak boleh. Kenapa orang sholat tidak boleh dilalui? 1, karena akan mengganggu kekhusyuan dia. 2, karena kita tidak sopan sama orang yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sedang ibadah kepada Allah ini perlu kekhusyuan, maka sopanilah orang tersebut. Kalau kita lalu lalang di depannya, ini nggak sopan. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya 2. Pertama, kalau dia sholat di tengah jalan, maka misalnya panjenengan melewati satu jalan, di situ digunakan untuk sholat id, padahal itu jalan utama, dilewati mawon nggak apa-apa. Tapi kalau jadi masalah ya jangan dilewati, malah jadi perang nanti. Tapi sebenarnya panjenengan berhak. Kenapa? Orang sholat di tengah jalan dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga nggak berhak untuk dia dihormati, lewati saja. Yang kedua, kalau di depan itu ada shaf yang kosong, sementara orang-orang yang di belakangnya tidak mau mengisi. Kita sebagai makmum masbuk misalnya masuk masjid, ada shaf pertama kosong, kita lewati orang-orang itu, kemudian kita maju ke depan, nggak apa-apa. Bahkan kita menyibak shaf mereka, nggak apa-apa. Kita dari belakang melihat kita masbuk, ada shaf di depan yang kosong. Shaf-shaf yang di belakangnya yang tidak mau maju itu kita sibai, kemudian kita maju, nggak ada masalah, karena dia semestinya mengisi shaf yang kosong, tapi malah dibiarkan oleh mereka sehingga orang yang lain boleh untuk mengisinya. Sampai di sini sudah selesai pasal tentang sutrah, karena memang tidak banyak pembahasan tentang sutrah. Kemudian kita lanjutkan pasal berikutnya, faslun fi sujudis sahwi, pasal tentang sujud sahwi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika saya mengaji kitab ini bersama guru saya Syekh Labib Al-Adni hafizahullah ta'ala, maka beliau mengatakan bahwa bab tentang sujud sahwi ini sangat penting tapi pelik. Karena itu tolong diperhatikan betul-betul. Kenapa? Karena pentingnya seringkali terjadi. Dan yang kedua, karena peliknya, hukumnya itu rumit, tidak sederhana hukumnya itu dalam mazhab Syafi'i. Karena itu mari kita perhatikan betul-betul. Beliau mengatakan yusannu, disunnahkan, sajdatani, 2 kali sujud, lisahwi, gara-gara sahwi atau lupa, bi ahadi thalathati asbabin, dengan salah satu dari 3 sebab. Di sini beliau membahas 2 hal. Pertama, apa hukum sujud sahwi? Yang kedua, apa penyebab sujud sahwi?
Adapun hukumnya mazhab Syafi'i mengatakan yusannu, yaitu apa? Sunnah. Maka kalau kita tidak sujud sahwi tidak ada masalah, salatnya sah dan tidak berdosa karena hukumnya memang sunnah. Nah, kalau pakai mazhab yang lain, maka sebagian ulama berpendapat sujud sahwi hukumnya wajib. Kenapa diwajibkan oleh sebagian ulama? Karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti melihat saya salat. Nah, Nabi sujud sahwi, ya kita juga ikut sujud sahwi. Pendapat yang lain mengatakan kalau yang ditinggalkan itu sesuatu yang wajib, maka sujud sahwinya juga wajib. Tapi kalau yang ditinggalkan sesuatu yang sunnah, maka sujud sahwinya juga sunnah. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i, sujud sahwi sunnah. Adapun sebab sujud sahwi ada 3. Tapi sebenarnya 3 ini kalau kita rinci maka menjadi lebih daripada 3. Tapi untuk memudahkan, beliau kumpulkan menjadi 3 sebab saja. Dalam mazhab yang lain atau kitab yang lain nanti dijelaskan bahwa sebab sujud sahwi juga ada 3. Tapi ternyata rinciannya 3 berbeda dengan di kitab ini. Di kitab yang lain 3 itu adalah 1 kalau ada penambahan dalam sholat, misalnya sholat 4 menjadi 5. Yang 2 ketika ada pengurangan dalam sholat, misalnya tahiyatnya 2 kali malah cuma 1 kali. Yang ketiga ketika ada keraguan-raguan, jumlah rakaatnya sudah 2 atau 3 nih, nambah, kurang, atau ragu-ragu nih. Tapi kalau di sini perinciannya tidak seperti itu. Nah, mari kita perhatikan. Al-awwal, sebab yang pertama, tarku kalimatin, meninggalkan 1 kalimat, minat tasyahudil awal, dari tasyahud yang pertama. 1 kalimat atau semuanya sama saja, dari tasyahud awal. Panjenengan lupa tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat berikutnya tanpa tasyahud, itu menyebabkan sujud sahwi. Kenapa tasyahud awal? Karena tasyahud akhir hukumnya adalah termasuk rukun, sehingga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi bisanya untuk mengganti sesuatu yang sunnah di dalam sholat. Maka untuk bahas sujud sahwi, kita ulangi sejenak amalan sholat yang kita sudah bahas dulu. Ada 3. 1, ada rukun, disebut juga wajib. Ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. 2, ada sunnah-sunnah sholat atau aba'at sholat. Maka inilah yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Ada hay'ah atau sunnah hay'ah. Ini yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya hay'ah itu adalah seseorang ketika ruku' membaca subhana rabbiyal azim. Nah, dia tidak membaca apa-apa, ini nggak perlu sujud. Tapi kalau dia meninggalkan sesuatu yang sunnah yang ab'ad seperti tasyahud awal, maka inilah yang yang disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, atau al-qunut fis subh, meninggalkan kunut subuh. Bagi mazhab Syafi'i kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Maka kalau ditinggalkan maka menyebabkan adanya sujud sahwi. Yang ketiga, witrin, atau meninggalkan witir nisfi Ramadan al-akhir. Maksudnya meninggalkan kunut pada witir separuh Ramadan yang terakhir. Maka 2 kunut ini kata mazhab Syafi'i kalau ditinggalkan maka menyebabkan sujud sahwi. Tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan itu kunut witir. Kalau lupa kunut witir gimana? Sujud sahwi. Awis salati ala nabi, atau meninggalkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awal, pada tasyahud yang pertama, itu juga menyebabkan sujud sahwi. Khusus tasyahud awal. Kenapa? Karena tasyahud akhir selawat padanya hukumnya adalah wajib atau rukun. Atau as-salati alal ali, salawat kepada keluarga Nabi fit tasyahudil akhir, pada tasyahud yang terakhir. Jadi tasyahud yang terakhir yang wajib atau rukun itu salawatnya saja. Tapi salawat kepada keluarga Nabi itu hanya apa? Sunnah. Nah, maka karena hanya sunnah bisa diganti dengan sujud sahwi. Ringkasnya penyebab yang pertama ini adalah apa? Kalau meninggalkan sunnah-sunnah salat, maka dia disyariatkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Nomor 1, meninggalkan sunnah-sunnah salat. Sekarang sebab yang kedua, ats-tsani, yang kedua, fi'lu, melakukan, ma la yubtilu, sesuatu yang tidak membatalkan, sahwuhu, lupanya,
wa yubtilu, tetapi membatalkan amduhu, sengajanya. Maksudnya kalau kita melakukan sesuatu yang kalau sesuatu itu dilakukan sengaja, salat kita batal. Tapi kalau sesuatu itu dilakukan dengan sebab lupa, maka salatnya nggak batal. Nah, sesuatu tersebut menyebabkan disyariatkannya melakukan sujud sahwi. Beliau kasih contoh, kal kalamil qalil, seperti ucapan yang sedikit, nasian karena lupa. Imamnya dari berdiri kemudian tiba-tiba sujud, mestinya rukuk dulu. Panjenengan keterlepasan ngomong salah, salah pak. Nah, ini ucapan yang sedikit ini. Karena ucapannya sedikit dan karena lupa atau karena tidak sengaja, maka dimaafkan, Pak. Ya, refleks. Seandainya itu panjenengan sengaja, salatnya batal. Nah, ini karena tidak sengaja, maka dimaafkan. Pertama, karena tidak sengaja. Yang kedua, karena sedikit. Tidak sengaja kalau banyak, ya nggak dimaafkan. Misalnya pas salat tiba-tiba ngobrol sama temannya, "Weh, ndek mobil sepak bola nih." Habis selesai ngobrol baru teringat, wah iya ya, ini kita lagi sholat, berhenti lagi. Oh, udah batal karena terlalu panjang ngomongnya. Ini ngomongnya sedikit dan lupa, dimaafkan. Tapi karena kamu lakukan secara lupa, maka disyariatkan sujud sahwi. Atau ziyadati ruknin, menambah satu rukun fi'li yang bersifat perbuatan, nasian juga karena lupa, karruku'i, seperti ruku'. Misalnya panjenengan sudah ruku', kemudian i'tidal, nambah ruku' lagi. Mestinya setelah i'tidal sujud. Nah, berarti ini nambah rukuk secara tidak sengaja karena lupa. Ini menyebabkan adanya sujud sahwi. Nambah 1 rakaat, sholat duhur jadi 5 rakaat karena lupa. Berarti ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Nah, maka itulah apa? Penyebab yang kedua dari sujud sahwi, yaitu setiap perbuatan yang kalau kita lakukan sengaja maka salat batal. Tapi saat itu kita melakukannya tanpa sengaja, maka itulah yang menyebabkan sujud sahwi. Kemudian beliau di sini berterus-terusan menjelaskan nomor 2 ini supaya lebih jelas mana yang disujudi, mana yang tidak disujudi. Karena seringkali orang tidak tahu mana yang semestinya sujud dan mana yang semestinya tidak sujud. Ada sebagian imam itu sukanya sujud sahwi, dikit-dikit sujud sahwi, padahal semestinya nggak perlu sujud sahwi. Ada sebaliknya, imam itu nggak pernah sujud sahwi, sudah jelas-jelas dia melakukan sahwi tapi tidak sujud sahwi. Inilah sebabnya penulis kemudian berterus-terusan pada poin nomor 2 ini menjelaskan tetek bengek, dilebarkan pembahasannya, padahal sebenarnya pembahasannya sudah selesai. Nah, kenapa beliau melebarkan pembahasan ini? Karena banyaknya orang yang tidak paham. Kita lanjutkan. Wala yasjudu, dan tidak perlu sujud sahwi. Lima la yubtilu sahwuhu, untuk sesuatu yang sahwinya tidak menyebabkan batal, wala amduhu, sengajanya juga tidak menyebabkan batal. Jadi kalau ada perbuatan dalam sholat, sengaja maupun lupa, kalau dilakukan sholatnya tidak batal, maka itu tidak ada sujud sahwi. Contohnya apa? Kal iltifat, seperti noleh nih. Ada orang sholat noleh sengaja, nggak boleh, tetapi itu tidak membatalkan sholat. Wajahnya noleh ke kanan atau wajahnya noleh ke kiri, ya. Atau matanya noleh ke kanan atau matanya noleh ke kiri atau matanya ngelirik ke atas, ya. Itu semuanya iltifat namanya. Itu sengaja maupun lupa tidak membatalkan. Nah, maka karena sengaja maupun lupa tidak membatalkan, berarti tidak ada sujud sahwi. Wal khatwah, atau seperti 1 langkah, wal khatwatain, dan 2 langkah. Masih ingat gak? Kalau madhab Syafi'i 3 langkah berturut-turut menyebabkan batal. Nah, ini 2 langkah 1 langkah tidak batal. Karena itu 2 langkah 1 langkah tidak menyebabkan sujud sahwi. Illa, kecuali in qara'a, kalau dia membaca, maksudnya adalah membaca al-fatihata, surat al-fatihah, fi ghairi mahallil qira'ah, pada selain tempat membaca Al-Quran pada selain tempat membaca, karruku'i, seperti pada saat ruku'. Nah, maka kalau dia melakukan seperti itu, maka ada sujud sahwi. Ruku', sujud nggak boleh baca Fatihah, ya kan? Ketika ruku' malah baca Fatihah, maka di situ ada sujud sahwi. Ketika sujud membaca Al-Fatihah, maka di situ ada sujud sahwi. Kenapa? Fatihah ini termasuk rukun. Nah, rukun kok diulangi 2 kali dalam salat, itu sama dengan sujudnya 2 malah jadi 3, rukuknya 1 malah jadi
dua. Nah, berarti menyebabkan adanya sujud sahwi. Au tasyahhada, atau dia membaca tasyahud fi ghairi mahallih, pada selain tempatnya, itu juga ada sujud sahwi. Au shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau dia selawat kepada nabi fi ghairi mahallih, pada selain tempatnya, fayasjudu, maka ada sujud sahwi di situ. Jadi di sini beliau mengecualikan tiga hal. Tiga hal ini kalau dilakukan maka ada sujud sahwi. Satu, baca Fatihah ketika rukuk misalnya. Pokoknya di tempat yang tidak boleh untuk membaca, ya, yang semestinya tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian tasyahud di lain tempatnya. Kemudian selawat di lain tempatnya. Maka itu ada sujud sahwi. Sawaan, sama saja, fa'alahu sahwan, apakah dia melakukannya karena lupa, au amdan, atau karena sengaja, tetap sujud sahwi. Sekarang bagaimana kalau lupa tasyahud awal? Ini salatnya 4 rakaat misalnya, tasyahudnya ada dua ya, tasyahud awal sama tasyahud akhir. Bagaimana kalau lupa tasyahud awalnya, langsung dari rakaat kedua berdiri ke rakaat yang ketiga? Beliau bahas, walau nasiya, seandainya dia lupa at-tasyahudal awal, tasyahud yang pertama, maka kondisinya ada dua. Kondisi yang pertama, fadzakarahu, lalu dia ingat terhadap tasyahud tadi, ba'dan tisabihi, setelah dia berdiri tegak, lam ya'ud ilaih, maka tidak boleh kembali kepada tasyahud awal. Jadi kalau sudah terlanjur berdiri tegak, maka tidak boleh balik turun. Kalau belum berdiri tegak, masih doyong badannya, meskipun sudah mendekati berlurus nih, yang penting belum lurus tapi masih doyong begini, diingatkan oleh orang-orang, subhanallah, silahkan balik. Tapi kalau sudah tegak berdiri, orang-orang baru subhanallah, maka malah orang-orang kita suruh untuk berdiri semua. Jadi imamnya memberikan kode gini, nggak apa-apa, karena menyuruh orang-orang untuk apa? Berdiri. Pernah Amr bin As atau yang lain itu sholat lupa tasyahud awal, maka orang-orang mengatakan subhanallah, maka beliau menjawab subhanallah. Maksudnya apa? Sing subhanallah ya kowe kuwi. Aku orang subhanallah. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur berdiri, nggak bisa balik saya ini. Kalau saya balik malah salah saya. Kalian harus ngikuti saya. Nah, seolah-olah ngomongnya begitu. Tapi dia nggak ngomong gitu karena pas sholat. Nah, dia mengatakan subhanallah. Bagaimana kalau nekat balik? Beliau katakan fa in ada, kalau dia nekat kembali, aliman bitahrimihi, padahal mengetahui haramnya hal itu, amidan, sengaja, batalat, salatnya batal. Panjenengan sudah tahu, tapi karena orang-orang subhanallah terus, akhirnya panjenengan turun. Nah, batal salat panjenengan kalau paham dan sengaja. Maka kalau tidak paham nggak batal, atau tidak sengaja, sudah paham sebenarnya tapi nggak sengaja, karena refleks aja. Orang-orang mengatakan subhanallah, refleks turun. Pas turun baru teringat, ya Allah, aku saat tadi sudah tegak ini. Nah, karena sudah terlanjur ya dimaafkan, karena tidak sengaja. Au nasian, atau dia lupa, au jahilan, atau dia tidak paham, fala, maka tidak, yaitu tidak batal. Wa yasjudu lis-sahwi, dan cukup untuk melakukan sujud sahwi. Wa yajibul audu, dan wajib untuk kembali, limutaba'ati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Jadi kalau imamnya balik, maka makmumnya ikut apa? Balik. Imamnya berdiri tegak, maka makmumnya ikut berdiri tegak. Maka makmum mengikuti imam. Imamnya ketika hampir berdiri sudah ingat dia turun, nah, makmumnya juga harus turun. Seandainya makmumnya sudah terlanjur berdiri tegak, mendahului imam nih, maka makmumnya salah, dia mendahului imam. Imamnya belum tegak kok dia sudah tegak, tapi tetap dia wajib untuk turun. Makmumnya wajib untuk turun karena apa? Posisi dia sebagai makmum. Tapi kalau posisi dia sebagai imam, maka kalau sudah tegak tidak boleh untuk turun. Ini kondisi yang pertama, dia ingat tapi sudah tegak. Kondisi yang kedua, wa in tadzakkara, dan jika dia ingat qablan tisabihi, sebelum tegak, ada, maka dia pun kembali, yaitu kembali duduk.
Bagaimana kalau dia meninggalkan tasyahud awalnya karena sengaja? Beliau katakan walau tarakahu amidan, kalau dia meninggalkannya karena sengaja, fa'ada ilaihi, lalu kembali kepada tasyahud awal tadi, batalat, maka batal salatnya. Ingkana, jika adalah ilal qiyami, kepada berdiri, aqrab, lebih dekat. Jadi kalau meninggalkan tasyahudnya sengaja karena dia tahu ya tasyahud awal itu cuma sunnah, udahlah saya tinggalkan sajalah. Tapi begitu dia tinggalkan kemudian terlihat orang, dia malu misalnya, ya, maka balik tasyahud awal, maka sholatnya batal dengan catatan kalau lebih dekat kepada berdiri. Tapi kalau baru bangkitnya sedikit lebih dekat kepada duduk, maka dia balik, tidak batal. Jadi tergantung ya, lebih dekat kemana, lebih dekat ke duduk nggak batal, kalau lebih dekat ke berdiri maka batal. Sekarang bagaimana orang yang lupa kunut? Beliau mengatakan walau senasiyal kunuta, kalau ada orang lupa kunut maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fadzakarahu, dia ingat kunut tadi, ba'da, setelah wad'i jabhatihi, meletakkan jidatnya ke tanah. Berarti setelah i'tidal enggak kunut dan sudah nempel ke tanah kepalanya, sudah terlanjur sujud, maka lam yarji' lahu, tidak boleh balik kepada kunut tersebut. Jadi sama dengan terlanjur berdiri tadi. Terlanjur berdiri nggak boleh duduk, terlanjur sujud nggak boleh bangkit. Kemungkinan yang kedua, au qablahu, atau dia teringat kunut sebelum meletakkan jidatnya ke tanah, maka ada, dia balik berdiri, wasajada lisahwi, dan dia sujud sahwi, in balagha haddar raqi', apabila dia sudah mencapai batas orang yang ruku. Maka orang yang teringat belum kunut itu ada tiga kemungkinan. Pertama, kalau dia teringat belum kunut tapi jidatnya sudah nempel ke tanah, udah nggak boleh balik. Yang kedua, dia teringat belum kunut tapi jidatnya belum nempel dan posisinya masih belum posisi ruku. Ruku kan begini Pak. Nah ini posisinya masih begini, maka silahkan dia balik dan tidak sujud sahwi. Tapi kemungkinan yang ketiga, dia ingat sebelum dia jidatnya nempel ke tanah tapi sudah melewati batas ruku atau sudah ke bawah nih, tapi jidatnya belum nempel ke tanah. Nah silahkan balik tapi nanti ditambah dengan sujud sahwi. Jadi yang ada sujud sahwinya dalam tiga kondisi ini adalah dua ya. Kalau dia tidak kunut tapi sudah jidatnya sudah nempel ke tanah, nah udah kelewat waktunya, nanti diganti dengan sujud sahwi. Atau dia teringat tetapi sudah terlanjur posisi ruku, maka silahkan balik berdiri dan nanti ada sujud sahwi. Meskipun ini jarang panjenengan lakukan, apalagi kunut subuh jarang ya. Tapi kunut witir sama juga, kunut nazilah sama juga, karena hukumnya adalah apa? Sunnah. Sekarang sebab yang ketiga Pak, beliau mengatakan was-salits, sebab yang ketiga, iqa'u ruknin fi'liyin, melakukan satu rukun yang bersifat perbuatan, ma'at taraddud fihi, bersama keraguan-raguan padanya. Contohnya apa? Falau syakka, andaikan dia ragu-ragu, fi ruku'in, dalam masalah ruku', au sujudin, atau dalam masalah sujud, au rak'atin, atau dalam masalah rakaat, atabihi, maka dia melakukan apa yang diragukan tadi, wasajada, dan dia melakukan sujud, yaitu sujud sahwi. Wa inzala syakku, meskipun keraguan-raguannya itu sudah hilang, qabla salami, sebelum dia salam. Jadi misalnya gini, panjenengan lupa ini sudah 2 kali sujud ataukah baru 1 kali sujud. Nah maka panjenengan silahkan melakukan apa yang diragukan tadi. Melakukan berarti sujudnya tetap 2 kali, tapi nanti ditambah dengan apa? Sujud sahwi. Meskipun keraguan-raguannya sudah hilang sebelum salam, tetap ya melakukan apa? Sujud sahwi. Beliau mengatakan illa, kecuali idza zala syakku, apabila keraguan itu hilang, qabla ay ya'tiya bima yahtamilu ziyadah, sebelum dia melakukan sesuatu yang masih mengandung tambahan. Ini gimana sih kalimatnya, nggak mudah dipaham? Nah begini, saya kasih gambaran supaya mudah. Ada orang ragu-ragu apakah sudah 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat.
Dalam Islam, dalam hadis Nabi, Nabi menyuruh untuk dia mengambil yang lebih sedikit, karena yang lebih sedikit itu yang yakin. Maka ambillah saja 3. Sehingga karena kamu baru salat 3 rakaat, maka silahkan nambah 1 rakaat lagi. Nah, ternyata sebelum dia berdiri kepada rakaat yang keempat, dia teringat, oh ternyata memang ini baru 3 ini, memang betul-betul apa? Kurang 1. Maka dalam kondisi seperti itu tidak ada sujud sahwi. Kenapa tidak ada sujud sahwi? Karena dia sudah yakin atau keraguan-raguannya sudah hilang sebelum dia menambah. Sebelum dia menambah. Tapi kalau keraguan-raguannya hilang setelah dia nambah, maka tetap melakukan sujud sahwi. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi, kalau dia ragu-ragu tapi setelah itu ragu-ragunya hilang dan ragu-ragunya hilang sebelum nambah, maka tidak sujud sahwi. Kalau ragu-ragunya hilang setelah dia nambah, maka tetap sujud sahwi. Falau syakka, beliau memberikan contoh, maka seandainya ragu-ragu, hal shalla thalathan aw arba'an, apakah sudah sholat 3 atau 4, lazimahu, dia harus ayyabniya 'alal aqal, untuk membangun yang lebih sedikit, yaitu memilih yang 3 rakaat tadi, terus nambah 1 rakaat supaya 4. Wa idza zala syakku, tapi kalau sudah lenyap keraguan-raguannya tadi, fi ghairil akhirah, sebelum rakaat yang terakhir, lam yasjud, maka tidak sujud. Au fiha, atau lenyap ragu-ragunya pada rakaat terakhir, sajada, maka dia tetap sujud sahwi. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi, beliau gamblangkan di sini. Tapi sudah saya wakili tadi penjelasannya. Kemudian wala yadurru, dan tidaklah madarat, asyakku, keraguan-raguan, ba'da salam, setelah seseorang salam, fi tarki ruknin, di dalam meninggalkan rukun, illan niyah, kecuali kalau rukunnya adalah niat untuk salat, wa takbiratul ihram, atau takbiratul ihram, wa taharah, atau bersuci. Jadi gini, orang setelah selesai salam ragu-ragu, tadi sudah niat belum ya siapa saya mau salat tadi, nah ini salatnya batal, harus diulang. Atau ragu-ragu, apakah tadi sudah takbiratul ihram tidak tadi, karena saya masuk masjid tergesa-gesa karena masbuk, sudah takbiratul ihram belum, nah, ragu-ragu, salatnya batal. Karena apa? Tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Atau lupa apakah sudah wudhu ataukah belum tadi, nah itu sholatnya tidak dianggap. Tapi kalau lupa meninggalkan rukun selain 3 ini, maka ragu-ragunya setelah salam nggak dianggap. Setelah salam selesai kemudian muncul keraguan-raguan, tadi sudah baca Fatihah belum saya, nah nggak dianggap. Kenapa? Itu munculnya dari setan, Pak. Setan bisikkan, kamu itu sholat tadi sudah Fatihah belum? Karena ternyata ada orang tanya kepada saya, Pak. Jadi yang saya baca dalam fikih, saya sebelumnya nggak tergambar, tapi ternyata ada orang tanya kepada saya, saat saya ragu-ragu ya, sudah baca Fatihah belum? Ragu-ragunya kapan, Pak? Ya pas dzikir itu, sholat selesai kan dzikir ya. Nah pas dzikir muncul keraguan-raguan, tadi sudah Fatihah belum? Nah saya bilang subhanallah, ternyata yang di fikih ada itu. Saya kira cuma apabila ada kejadian begini, ternyata betul-betul. Nah itu was-was namanya, setan kayak begitu. Maka nggak usah dipedulikan kayak begitu. Karena sudah selesai sholat berarti hukum asalnya adalah apa? Sudah sempurna sholat kita. Kecuali 3 ini tadi ya, ini tidak bisa dimaafkan. Ragu-ragu sudah niat belum? Ragu-ragu takbiratul ihram belum? Ragu-ragu wudhu atau belum? Kenapa? Karena orang tidak bisa masuk sholat tanpa 3 ini. Tanpa niat belum masuk sholat, tanpa takbiratul ihram belum masuk salat, tanpa wudu belum masuk salat. Al aslu al adam, padahal hukum asalnya belum terjadi apa-apa. Maka karena hukum asalnya belum terjadi apa-apa, berarti dikasih hukum asal kamu berarti belum salat. Kemudian wa yasjudul ma'mum, dan imam dan makmum itu sujud li sahwi imamihil mutatahhir, karena kelupaan karena sujud sahwinya imamnya yang sudah bersuci. Wa imamihi, dan imamnya imam. Wa in tarakahul imam, meskipun imam itu meninggalkan sujud sahwi tersebut. Au ahdatha, atau imam itu hadas qabla itmamiha, sebelum dia menyempurnakan sholat tersebut. Gambarnya gini, Pak, saya punya imam, kemudian imamnya ini sudah bersuci,
betul-betul menjadi imam saya, kemudian dia sahwi, maka saya mengikuti sujud sahwi dia, meskipun anggaplah sahwinya dia saya tidak ngalami. Misalnya gini, imam sahwi pada saat rakaat pertama, imam sahwi misalnya pada rakaat kedua, tidak tasyahud awal, tapi saya makmum masbuk sebagai masuk pada rakaat yang ketiga, berarti tidak mengalami apa? Sahwinya imam. Tetap meskipun begitu, imamnya nanti sujud sahwi, saya sebagai makmum juga ikut sujud sahwi. Bisa dipahami? Wa imamihi, juga imamnya imam juga begitu. Maksudnya gini, saya masbuk 2, kemudian imamnya tadi karena sahwi, saya ikut sahwi. Setelah saya menambah 2 rakaat lagi, maka disunahkan nanti sebelum saya salam, saya sahwi lagi. Kenapa? Karena sahwi itu tempatnya sebenarnya di akhir. Lah adapun tadi saya ngikuti sahwi sebelum saya selesai salat karena saya ngikuti imam. Adapun sahwi saya yang asli ya di akhir. Lah terus kalau saya sebagai makmum masbuk, tiba-tiba ada makmum masbuk lagi jawil saya, maka makmum masbuk tadi ikut sahwi bersama saya. Maka ini ngikuti sahwinya imam yang sudah selesai tadi. Imamnya sudah selesai, saya ikut sahwinya dia, dan makmum saya yang kedua juga ngikuti sahwinya saya karena saya ngikuti imam tadi. Jadi paham ya? Ini maksudnya bercabang begitu. Wa imamihi maksudnya gitu. Meskipun imamnya tidak melakukan sujud sahwi, tetap disunahkan kita melakukan sujud sahwi. Tasyahud yang kedua, tasyahud yang pertama imamnya tidak melakukan, tapi dia tidak sujud sahwi. Kita sebagai makmum disunahkan melakukan apa? Sujud sahwi. Tapi nunggu selesainya salamnya imam, Pak. Imamnya salam, kita ikut salam, setelah itu baru kita apa? Sujud sahwi. Kalau ditanya orang, loh kenapa sujud sahwi? Padahal imammu enggak melakukan sujud sahwi. Maka kita jawab, karena sebenarnya imamnya disyariatkan sujud sahwi. Nah, dia tidak sujud sahwi, saya lakukan sujud sahwi supaya orang-orang paham bahwasanya semestinya ini ada sujud sahwinya. Tapi saya ulangi lagi, salam dulu bersama imam. Imam selesai salam, kita selesai salam, baru kita sujud sahwi. Atau imamnya hadas sebelum salam, imamnya lupa tasyahud awal, lalu pada rakaat yang ketiga dia batal. Nah, pas dia batal kan dia pergi. Terus misalnya jamaah itu melanjutkan sendiri-sendiri. Nah, maka jamaah tadi semuanya disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi sendiri-sendiri. Meskipun imamnya tidak melakukan sujud sahwi, imamnya sudah batal. Beliau mengatakan, illa kecuali in alimal ma'mum, apabila makmum mengetahui khata'a imamihi, kesalahannya si imam, fala yutabi'uh, maka jangan mengikuti salahnya imam. Maksudnya kalau imamnya salah, semestinya tidak sujud sahwi tapi dia sujud sahwi, nah, jangan ikut-ikutan sujud sahwi. Contoh, Rasulullah bersabda, kalau seseorang itu lupa tasyahud awal kemudian dia bangkit, kalau sudah terlanjur berdiri maka jangan duduk lagi, tapi kalau belum berdiri tegak maka silahkan duduk, dan kalau sudah duduk maka tidak ada sujud sahwi. Kan hadisnya gitu kan. Lah ini imamnya ketika mau bangkit sudah ditasbihi dan dia duduk, tapi di akhir tetap dia sujud sahwi. Nah, panjenengan sebagai makmum tidak usah sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi ya kuen tunggunan wae. Maka kita posisinya tetap tahiyat. Jangan salam, karena tidak boleh salam sebelum imam. Tapi jangan ikut sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud sahwinya yang salah. Maka ringkasnya, imam salah itu jangan diikuti. Imam salah diikuti, sholat kita bisa batal, Pak. Imamnya rakaatnya 5 rakaat sholat duhur, sudah ditasbihin nekat. Kenapa? Dia meyakini itu baru 4. Nah, sebagai makmum yang yakin itu sudah 5, tidak boleh dia ikut. Kalau ikut, sholatnya batal. Atau seperti di masa lalu katanya ada seseorang imam, karena dia sebelum tidur itu mabuk, maka pengaruh mabuknya itu masih berlanjut sampai sholat subuh. Terus sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Nah, makmum jangan ngikuti 4 rakaat, ngikuti 4 rakaat batal sholatnya. Kemudian wala yasjudul makmum, makmum tidak sujud lisahwi nafsihi, kalau sahwinya dilakukan oleh dirinya sendiri, khalfa imamihil mutatahhir, di belakang imamnya yang sudah bersuci. Jadi panjenengan sahwi tapi imamnya tidak sahwi, nah, maka panjenengan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena kesalahannya makmum itu ditanggung oleh imam. Rasulullah bersabda,
Al-imamu domin, imam itu menanggung atau menjamin. Nah, sehingga kesalahannya makmum yang dilakukan di belakang imam itu dimaafkan. Misalnya gimana? Panjenengan gara-gara ngelamun akhirnya sujudnya 3 kali. Sujudnya apa? 3 kali. Imamnya Allahu Akbar, berdiri, malah panjenengan sujud lagi yang ketiga. Setelah itu baru sadar, loh ini kok sujud yang ketiga saya. Nah, nambah begini kan sujud sahwi mestinya nih. Tapi karena panjenengan lakukan di belakang imam, maka itu tidak perlu sujud sahwi. Kemudian walau dhanna, kalaulah dia menyangka salama imamihi, imamnya sudah salam, fasallama, lalu dia salam, fabana, lalu jelaslah khilafuhu, sebaliknya, yaitu ternyata imamnya belum salam, a'adas salam ma'ahu, dia kembali salam bersama imam, wala sujuda, dan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena dia lakukan di belakang imam, sementara kesalahannya makmum ditanggung oleh imamnya. Walau tadzakkara, dan kalaulah ingat al-ma'mumu, makmum, fi tasyahudihi, pada tasyahudnya, tarka ruknin, meninggalkan rukun, ghairin niyati wa takbiratil ihram, selain niat dan takbiratul ihram, shalla rak'atan, maka dia menambah 1 rakaat ba'da salami imamihi, setelah salamnya imamnya, wala yasjud, dan tidak perlu sujud. Misalnya panjenengan sebagai makmum pas tasyahud akhir teringat tadi saya belum baca Fatihah, gimana nih? Nah, maka silahkan nunggu imamnya salam. Setelah imamnya salam, panjenengan berdiri nambah 1 rakaat. Kenapa? Rakaat tanpa Fatihah tadi tidak sah, tapi tidak perlu sujud sahwi. Kenapa tidak sujud sahwi? Karena panjenengan lupanya tadi dilakukan di belakang imam, sementara kekurangannya makmum itu ditanggung oleh imam. Tapi karena rakaatnya belum sah, karena belum ada Fatihahnya, harus panjenengan tambah sendiri 1 rakaat. Au syakka fi dzalik, atau ragu-ragu. Pas tasyahud ragu-ragu. Tadi sudah Fatihah belum ya tadi? Karena pas rakaat 3 tadi saya malah domblong saya, sehingga saya itu ragu-ragu, kayaknya belum Fatihah kayaknya. Nah, maka ata bi rak'atin ba'da salami imami, dia nambah 1 rakaat setelah salamnya imam, wa sajada, tapi dia nambah sujud sahwi. Itu kalau ragu-ragu. Tapi kalau tidak ragu-ragu, yakin, wah saya tadi belum Fatihah, nah, maka tidak ada sujud sahwi. Kalau ragu-ragu, maka apa? Sujud sahwi. Kok bisa begitu? Karena namanya ragu-ragu itu ada kemungkinan sudah membaca, ada kemungkinan belum baca. Berarti kalau panjenengan nambah 1 lagi, berarti malah jadi 5 rakaatnya, gitu. Nah, maka karena ada kemungkinan seperti itu, tetap ada sujud sahwi. Terakhir ya. Wa idza sajada, dan apabila sujud, imamuhu, imamnya, lis-sahwi, karena sahwi, lazimahu, wajib bagi makmum, mutaba'atuhu, mengikuti imam. Fa in kana al-ma'mumu masbuqan, kalau makmumnya makmum masbuq, sajada ma'ahu, tetap sujud bersama imam, wujuban, wajib, in sajada, jika imamnya sujud. Wa yustahabbu, dan disukai, ayyu'idahu, untuk dia mengulangi sujud tadi, fi akhiri sholati nafsih, pada akhir dari sholat yang dia lakukan sendiri. Ini sudah dijelaskan tadi. Makmum masbuk ngikuti imamnya yang sujud sahwi, meskipun dia tidak mengalami sujud sahwi. Nanti kalau dia sudah nambah rakaatnya, maka sebelum salam dia nambah sujud sahwi lagi. Maka sujud sahwinya dia 2 kali. Pertama ngikuti imam, yang kedua karena memang sujud sahwi sebelum salam. Wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi itu, wa in kathura, meskipun sahwinya banyak atau berulang-ulang, sajdatani, tetap 2 sujud saja. Kasujudis shalah, seperti sujudnya salat persis. Misalnya panjenengan sahwinya 5 kali, Pak. Sahwinya apa? 5 kali dalam 1 salat. Tetap apa? Sujudnya 2 kali. Jangan ditambah-tambah. Loro ping 5 berarti 10, sujud 10. Enggak ada sujud 10, nih. Itu panjenengan keterlaluan, sholat 2 rakaat kok 5 sampai apa, salahnya sampai 5 itu gimana nih? Nah, tapi tetap saja meskipun berulang-ulang sholat apa namanya kesalahannya, sujudnya tetap 2. Seperti sujud salat. Jadi tata caranya sama dengan sujud salat. Sujud, kemudian apa, takbir sujud, kemudian takbir duduk, kemudian membaca doa di antara 2 sujud itu. Apa biasanya? Rabbi firli, kemudian takbir sujud lagi, kemudian bangkit lagi, persis dengan sujud salat, sama persis.
Tempatnya kapan? Wa mahallu sujudis sahwi. Adapun tempatnya sujud sahwi adalah bainat tasyahhud was salam, antara tasyahud dan salam. Sebelum salam, ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain setelah salam, mazhab Hanafi. Ada lagi yang mengatakan kalau berupa penambahan maka sujudnya setelah salam. Kalau berupa pengurangan maka sujudnya sebelum salam. Nah, ini mazhab Syafi'i enak. Pokoknya sujud sahwi itu sebelum salam, nggak ada setelah salam, nggak ada. Kecuali yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Ketika apa? Imamnya tidak mau sujud sahwi. Nah, maka kita sujud sahwinya setelah apa? Salamnya imam. Kemudian wa yafutu bis salami, dan sujud sahwi itu lewat dengan sebab salam amidan, sengaja. Wa kadza nasiyan, demikian juga lupa. In talal faslu, ketika sudah lama pisahnya. Fa in qasura, kalau masih pendek pisahnya, ada ila sujud, dia kembali kepada sujud sahwi. Jadi maksudnya gini, kalau panjenengan sebenarnya tahu ini semestinya sujud sahwi, tapi sengaja tidak mau sujud sahwi. Kenapa sengaja? Karena tahu bahwasanya sujud sahwi hukumnya sunnah. Maka kalau panjenengan sudah meninggalkan begitu, kemudian salam, tidak ada lagi sujud sahwi. Orang-orang usul, Pak, sujud sahwi Pak, nggak bisa. Kenapa? Terlanjur salam, waktunya sudah lewat. Kalau nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa diubah menjadi nasi lagi. Nah, ini sudah terlanjur salam, maka tempatnya sudah habis, nggak ada lagi tempat, maka nggak bisa. Tapi kalau lupa, nah, maka dibagi dua. Panjenengan sebenarnya pengen sujud sahwi, tapi lupa, terlanjur salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian teringat, ya Allah, belum sujud sahwi. Nah, ini kondisinya dibagi dua. Kalau lupanya tadi teringatnya itu dekat, maka silakan sujud sahwi. Tapi kalau sudah ngobrol atau sudah wirid lama, sudah doa, kemudian baru teringat, maka sujud sahwinya juga sudah hilang. Jelas ya? Inilah beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam masalah sujud sahwi. Kalau ada yang belum dipaham, nanti bisa ditanyakan di tempat yang lain, dan bisa diulang kajian ini karena ada rekamannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak yang mau bertanya, Bapak ini, silakan. Oke. Satu kejadian. Iya. Sholat maghrib. Imamnya itu tadi balasar turun. Oh ya. Tangi-tangi enggak, ternyata ngerti ini nak subuh. Lihat awal kudune kaki yang kiri dia tasawuf. Iya. Terus assalamualaikum, jamaahnya subhanallah. Nah, imamnya yakin ini sholat subuh. Iya. Nah, misal sudah selesai sholat, salam, jamaah semuanya pada nambah 1 rakaat. Nah, selesai imamnya ditanya, ini sudah berapa rakaat nih? Sholat subuh ya rakaat. Ini gimana Pak? Oh iya. Karena memang kondisinya pas habis. Pertanyaannya, nah imamnya ini apa namanya? Waktu itu saya tanya, ya apa sujud sahwi orang? Aku mau sholat subuh. Bagaimana yuk? Dua jawaban. Yes, ya. Jawaban yang pertama, ada hadis melarang kita tidur setelah asar. Man nama ba'dal asr, siapa yang tidur setelah asar, fakhtulisa aqluh, lalu akalnya dicabut, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ini terbukti tercabut akalnya sehingga nggak sadar bahwa itu adalah apa? Maghrib. Tapi saya jujur, hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Maka kalau butuh tidur setelah asar silahkan, tetapi jangan dibiasakan karena bisa menyebabkan kacau kayak itu tadi ini. Dan saya mengalami Pak, waktu masih SD ini, habis asar tidur, kemudian habis itu bangun-bangun saya buka jendela, saya melihat wah kondisinya habis subuh nih. Nah, sehingga saya menyiapkan PR dan sebagainya untuk berangkat sekolah. Ternyata kata ibu saya, loh ini maghrib kok malah mau sekolah. Nah, itu hilang, akalnya hilang. Itu pernah satu kali kejadian saya pas SD. Kemudian yang kedua, dalam hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu sah dengan niatan, tanpa niatan tidak sah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka kalau mau sholat sunnah, niatnya harus sholat sunnah. Mau sholat wajib, niatnya harus sholat wajib. Nggak bisa main sholat. Sakarepku sholat apa? Wajib yo kena, sunnah yo kena, nggak bisa. Harus
pastikan ini mau sholat wajib atau mau sholat sunnah. Terus kalau mau sholat wajib, sholat apa ini? Duhur, asar, maghrib, isya. Nggak boleh, pokoknya sholat wajib. Oh, nggak bisa. Sholat wajib itu bermacam-macam. Maka yang mau dilakukan yang mana dulu? Karena itu dalam kasus ini, wallahu a'lam bissawab. Saya belum pernah membaca, terus terang. Tapi seandainya saya yang melakukan, saya ulangi sholat. Kenapa? Karena dia meniatkan sholat subuh, padahal semestinya meniatkan sholat maghrib. Selain sholatnya tidak sah karena maghrib cuma 2 rakaat, demikian juga karena niatnya yang salah. Wallahu a'lam. Tapi sholatnya makmum sudah sah, Pak. Sholatnya makmum apa? Sudah sah. Nah, imamnya silahkan apa? Mengganti sholat maghribnya. Itu dari awal, dari awal. Iya, dari awal. Monggo silakan. Sahwi setelah salam itu apa pakai salam lagi apa langsung bubar? Sujud sahwi kalau dilakukan setelah salam, karena kita mengikuti pendapat yang membolehkan setelah salam, maka setelah sujud salam lagi. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi salamnya jadi 4 kali ya. Salam salat kanan kiri dan salam sujud sahwi kanan kiri. Ada lagi? Untuk bacaan sujud yang kedua itu ada bacaan khusus sebelum salam bacaan. Sujud yang kedua? Iya. Sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Bisa membaca doa sujud biasa, bisa juga membaca yang dibaca oleh para ulama, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya sah juga. Tapi jangan diyakini sebagai sunnah Nabi. Bolehnya boleh. Ini mubah. Kalau saya lebih suka sujudnya, bacaannya bacaan sujud biasanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada lagi? Terus udah. Nih, subhanallah.